Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Bahagia sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda. Seperti biasa kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik. Dan untuk kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Terkuaknya Misteri Kos Angker. Aku punya tempat yang bagus untuk kita kunjungi malam ini. Seketika lamunanku buyar mendengar perkataan Tomo. Sebenarnya hari ini aku memang sedang malas dan tidak enak hati. Namun karena mengunjungi tempat angker sudah menjadi hobiku selama 5 tahun terakhir ini, siapa tahu bisa mengobati sedikit rasa bosan dengan rutinitas yang dilalui setiap hari. Selain itu, aku juga ingin menjawab pertanyaan singkat, apakah hantu benar-benar ada atau hanya ilusi semata? Tatkala beranjak dewasa, aku mulai memberanikan diri untuk mencari kebenarannya dengan cara mengunjungi tempat-tempat angker, berharap menemukan hantu. Ini memang bukan hobi yang baik, malah cenderung berbahaya. Makanya aku tidak menyarankan orang lain untuk mengikuti. Biarlah kalian hanya tahu dari ceritaku saja, tanpa harus datang dan berhadapan langsung dengan mereka. Di mana, Tom? Di sebuah daerah di kota Bekasi. Dia berbentuk kos-kosan dan masih ada yang nempatin sih. Mendengar jawaban Tomo, aku langsung menghela nafas keras tanda mulai tak tertarik. Terus mengunjunginya gimana kalau masih ada orang yang nempatin? Seremnya di mana kalau nggak terbengkalai? Tomo berdecak kesal. Kamu ini kayak orang yang nggak pernah ke tempat angker aja. Emang kalau angker harus di rumah kosong, gedung terbengkalai, atau hutan gelap begitu? Kan enggak. Tomo mulai menurunkan sedikit volume suaranya. Ini tempat bekas pembunuhan satu keluarga. Salah satu kamarnya dibiarkan kosong karena dulunya jadi TKP. Kejadiannya baru sekitar 1 tahun lalu. Pernah dengar gak? Aku mengangkat bahuku dan mulai tertarik dengan informasi yang diberikan oleh Tomo. Meskipun sebenarnya hati kecilku mengatakan sepertinya ini bukan ide yang bagus. Bangunan kos-kosan 2 lantai itu lumayan besar dan cukup terawat. Mungkin jika orang awam yang mengunjunginya pun tidak akan terlihat menyeramkan. Terlihat cat kuningnya pun masih seperti baru. Bangunan ini memiliki sekitar 8 kamar di bawah dan 8-nya lagi di atas. Di bawah bangunan itu ada warung kecil bagian dari bangunan tersebut yang dijaga oleh seorang bapak-bapak yang aku rasa dia penjaga kosan ini. Bapak ini mengernyitkan keningnya, bingung. Wajar saja 2 orang manusia datang ke sana di saat waktu menunjukkan pukul 22:45. Tadinya aku bingung apa yang harus aku katakan ketika sampai di sini. Tapi di depan pagarnya tertulis, "Terima kosan." Disitulah aku mulai punya sedikit ide dan membuka pembicaraan. "Permisi Pak, masih ada kamar yang kosong ya?" Bapak itu terlihat sedikit bingung, namun tetap menanggapi kami. "Oh iya Mbak, masih ada. Bisa kita lihat malam ini Pak." Bapak itu mengangguk dan segera mengambil kunci yang tergantung di belakang lemari di dalam warungnya. Seketika keringat dinginku mulai muncul. Aku melihat ada sosok perempuan di dalam warung itu muncul secara tiba-tiba dengan leher yang nyaris putus dan rambutnya lepek basah dengan darah. Bentuk kepalanya tidak sempurna, seperti pecah atau terpotong di bagian sebelah kirinya. Setelah sepersekian detik aku memperhatikannya, perempuan itu melemparkan senyum mengerikan ke arahku. Aku berusaha tetap tenang dan mengabaikan perempuan itu dan mengikuti bapak tadi dari belakang untuk menunjukkan kamar. Jelas sekali ada raut ketakutan bapak ini dari saat aku mengikutinya. Seperti ia mengkhawatirkan sesuatu. Namun belum lama aku memperhatikan gelagat aneh dari si bapak. Sesosok bayangan hitam melintas dan seperti berlarian. Aku tidak habis pikir, kenapa orang-orang ini betah tinggal di tempat ini. Auranya sudah sangat mencekam dan makin terasa pekat saat bapak itu membuka sebuah kamar. Gelap, bau, pengap. Terlebih bapaknya bilang bahwa lampunya sudah lama mati dan ada masalah juga dengan keran airnya. Kamar itu tidak terlalu besar, standar kos-kosan,
dengan 3 ruangan kecil, ruang depan, ruang tengah untuk kamar tidur, dan ruang dapur yang ada kamar mandinya. Temboknya seperti berurat, di sebagian sisinya hitam dan berlumut, mengerikan. Dan bagian yang lebih mengerikan adalah ketika aku berusaha melihat apa yang terjadi di kamar ini sebelumnya. Tomo masih berbicara dengan bapak penjaga kosan tersebut terkait harga kamar dan lain-lain yang tidak lagi bisa kudengarkan. Karena yang kini sedang aku dengarkan adalah suara keras benda tumpul yang dipukulkan dengan hebat ke arah kepala sepasang suami istri yang sedang asik menonton TV. Hantamannya menghancurkan tempurung kepala mereka berdua, dan istrinya punya luka lebih parah. Selain bagian kepala, laki-laki itu menusuk dan menghancurkan tulang leher perempuan itu hingga tertembus dan menghancurkannya. Suaminya pun berwajah hampir hancur dan tidak berbentuk lagi. Walaupun mereka sudah tidak bernafas lagi, laki-laki yang membunuh mereka masih tetap menghantamkan benda tumpul panjang tersebut yang seperti linggis, memastikan bahwa mereka berdua sudah benar-benar meninggal. Kata-kata yang sayup terdengar adalah, "Mati kau Puki anjing." Hal tersebut membuat lututku gemetar dan ingin muntah melihat darah segar keluar dari kepala dan wajahnya dan membanjiri seluruh lantainya. Tidak selesai sampai situ, aku melihat laki-laki itu masuk ke dalam kamar, dan di sana ada 2 anak yang masih kecil sedang tertidur pulas. Mereka sempat terbangun dan bertanya ada apa di luar. Laki-laki bajingan itu dengan santai mengatakan, "Bukan urusan anak kecil. Ayo cepat tidur, besok sekolah." Ia memastikan anak-anak itu kembali terlelap lagi. Tidak lama pembunuh itu memulai pertama dengan si anak laki-laki, membuatnya kehabisan napas. Wajahnya ditekan dengan menggunakan bantal bermotif jingga sambil mencekiknya. Terlihat anak laki-laki itu menendang-nendang dengan kaki kecilnya, kemudian kejang-kejang sebelum tidak bergerak lagi. Anak perempuannya yang seperti adalah kakaknya, sepertinya masih tertidur dengan wajah yang ditutupi guling. Laki-laki itu sempat mengatakan, "Maaf, daripada kalian harus sendiri di dunia ini, ikut saja dengan mama dan bapakmu." Ada sedikit keraguan saat pembunuh itu mengambil bantal motif jingga tadi. Lalu beberapa detik kemudian, anak perempuan itu didekap keras hingga anak itu berteriak-teriak di dalam dekapan bantal. Lehernya dicekik keras hingga terdengar suara retakan dan akhirnya tidak bergerak lagi. Aku sudah tidak kuat lagi melihat penglihatan menyedihkan ini. Aku tersadar saat Tomo dan bapak kosan itu membangunkanku, dan aku melihat ada 3 orang lainnya yang mungkin penghuni kos-kosan sini, sambil membawakan air teh hangat dan mengusap bawah hidungku dengan minyak kayu putih. Mereka mengatakan bahwa aku sudah tidak sadar diri selama 10 menit. "Kamu kenapa, Put? Kok bisa pingsan?" "Duh, pucat banget. Mau ke dokter, ya?" Tomo tampak khawatir. "Oh, enggak kok, Tom. Aduh, maaf ya Pak, jadi ngerepotin. Pasti faktor kecapean nih, karena lembur langsung ke sini." Bapak itu menelan ludahnya dan berbicara dengan sedikit terbata. "Tadi saya sudah ngomong sama si masnya, kalau mau ngekos di sini, lebih baik di kamar atas aja. Masih ada kamar kosong 1, karena kamar ini masih dalam proses renovasi." Perkataan bapak itu diikuti dengan keheningan panjang dari kami semua, termasuk orang-orang kosan tadi. Mereka benar-benar terlihat menutupi semua cerita ini. Mungkin ini semua karena ia tidak ingin kos-kosannya tidak laku lagi atau apa. Apapun itu bukan urusanku. Saat ini, aku hanya ingin pulang dan melupakan apa yang baru saja aku lihat. Aku sengaja diam dan tidak menceritakan apapun sepanjang perjalanan. Jika mengingat kejadian itu, hatiku langsung hancur dan air mata langsung jatuh. Kenapa ada manusia sejahat dan sekejam itu di dunia ini? Tiba-tiba, bau itu mengikutiku di perjalanan. Bau yang tidak asing. Bau bangkai yang sangat menusuk diselingi dengan bau anyir yang sangat amis. Bau apaan ya? Kok nggak hilang-hilang dari tadi? Busuk banget. Ternyata bukan aku saja yang menciumnya, Tomo juga. Sesampainya di rumah, mandi dan segera bersiap untuk tidur. Aku merasa kerongkonganku kering sekali.
Menuju ke dapur aku langsung terpatung. Ada anak kecil menyeramkan di sana. Dia berambut pendek dengan wajah biru pucat dan urat-urat sangat terlihat jelas di wajahnya. Bola matanya hitam legam dan ia memeluk guling. Terlihat ada darah menetes dari hidung dan matanya. "Namaku Sierra." Begitu dia memperkenalkan diri, namun mulutnya tidak terbuka. Entah dari mana asal suara itu. Aku langsung segera bertanya, "Apa mau kamu? Kenapa kamu ikutin aku ke rumah?" Anak itu hanya diam dan tidak menjawab apapun, kemudian menghilang seperti asap berwarna hitam. Dan dalam sepersekian detik, langsung memberikanku semacam penglihatan versi dirinya saat ia dibunuh. Ia belum tidur. Ia melihat dari sela-sela pintu yang tidak tertutup rapat, bagaimana darah kedua orang tua yang disayanginya mengalir deras di lantai. Ia hanya pura-pura tidur, ketakutan dan tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, dia adalah anak perempuan yang terakhir dibunuh di keluarga itu. Dan sampai detik ini, Sierra masih ada di rumahku. Kadang-kadang menampakkan sosoknya kepada adikku seperti mengajak main. Namun, entah kenapa setiap aku tanya apa tujuan dia sebenarnya, ia tidak pernah mau menjawab. Ia sepertinya hanya ingin bermain dan berteman. Selain itu, tangisan pedih yang bisa aku terima dan tangisan menyayat hati itu terjadi di setiap Senin malam. Makin lama aku makin terbiasa. Sierra senang menggambar. Lebih tepatnya senang melihatku menggambar sesuatu untuknya. Aku pernah menggambar sesuatu yang membuatnya sangat senang, hingga ia tidak terlihat lagi sosok menyeramkannya dan menunjukkan sosok aslinya. Anak perempuan yang sangat imut. Ia berumur sekitar 9 atau 10 tahun. Ia selalu diam, tidak pernah mengucap sepatah kata pun atau menjawab apapun yang aku tanyakan. Namun aku bisa merasakan guratan kesedihan yang teramat dalam jiwanya. Sejak awal aku memang tidak pernah mencari tahu tentang kebenaran beritanya. Namun saat Sierra sudah sering datang ke rumahku, aku langsung penasaran dengan isi beritanya. Dan benar saja, ternyata berita itu sempat heboh berbulan-bulan di kota Bekasi dengan tajuk pembunuhan keluarga N. Berita yang aku baca pada bulan Juli 2019 ini, si pembunuh akhirnya divonis mati oleh pengadilan. Sampai sekarang, Sierra masih suka menampakkan dirinya di rumahku. Aku sendiri tidak memiliki niat untuk mengusirnya. Sejujurnya aku menaruh rasa kasihan kepadanya. Oleh karena itu aku membiarkan saja dia bergentayangan di rumahku. Tapi mungkin nanti kalau Sierra sudah mulai mengganggu, aku terpaksa harus mengusirnya. Semoga ia tidak membuat ulah macam-macam. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.